Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masih bersama dengan para narasumber di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Setelah tadi kita bahas soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan, kemudian kita bahas juga soal demonstrasi, ini masuk ke dalam ranah privat yang juga menjadi perbincangan di media sosial, dikhawatirkan oleh banyak orang, terutama anak-anak milenial. Saya ingin tanya ke Pak Wamen. Pak Wamen, pemerintah dinilai terlalu mengurusi masalah privat warga negara soal pasal seks di luar nikah dan juga kohabitasi ataupun kumpul kebo. Kenapa harus sampai masuk ke dalam ranah privat begitu sih, Prof? Jadi begini, nanti Pak Asrul yang jelaskan lah ya. Oke, enggak, ini harus dari pemerintah dulu yang bikin draftnya. Enggak. Oke. Begini, ini sempat, saya buka di publik saja, sempat kemarin Taufik Basari ya, soal pasal kohabitasi. Lalu kemudian juga dari teman-teman PDIP, lalu kemudian ketika kita lobby, Pak Asrul dengan tegas menolak itu. Tetapi sebetulnya yang diungkapkan oleh teman-teman dari Nasdem dan teman-teman PDIP itu make sense. Bahwa ada perda-perda yang kemudian atas dasar perda itu dia melakukan penggerbekan. Iya, iya. Betul. Padahal kalau namanya delik aduan kan tidak mungkin ada penggerbekan. Iya. Sementara kalau pasal itu dihapus, ini kan soal moral value. Nanti Pak Asrul bisa jelaskan. Akhirnya ada komprominya. Komprominya itu ditaruh dalam penjelasan, dengan diberlakukan pasal ini, maka semua peraturan di bawah ini yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku. Artinya apa? Kita hendak mengatakan tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan pasal ini. Oke, jadi itu tetap utamanya adalah pasal itu, delik aduan ya. Kalau delik aduan tidak bisa Satpol PP, ya tidak bisa Satpol PP melakukan penggerbekan. Ini yang dikhawatirkan. Nah, silakan selanjutnya Pak Asrul nih yang kemarin. Oke, jadi itu tetap menjaga moral value. Moral value. Jadi nak, ya, memang kalau kita melihat pasal ini dari apa? Ini hati-hati banget nih kayaknya Pak Asrul. Ya, berpikir bahwa negara tidak boleh masuk ke dalam ruang privasi warga negaranya, ya memang bisa diargumentasikan. Tetapi kita juga harus melihat Belanda saja, negara Barat yang dari sononya sudah sekuler, datang dia ke Indonesia menciptakan KUHP. Dia kasih itu pasal 284 overspell untuk melihat bahwa ada value, ya, value di masyarakat Indonesia. Nah, yang ingin saya katakan, kita itu ketika bernegara itu punya kontrak sosial, dan kontrak sosial itu kita artikulasikan di dalam konstitusi. Ya, di negara lain memang makanya kenapa kok paradigmanya seperti yang tadi saya katakan, karena di negara lain tidak ada konstitusi yang pasalnya berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi ini bisa kita tarik sebetulnya dari perdebatan-perdebatan yang ada di BPUPKI maupun di PPKI. Kenapa itu ada? Nah, jadi itu harus dipahami juga dalam kerangka kontrak sosial kita bernegara. Gitu. Tetapi kita juga memahami bahwa ini negara yang berbineka, makanya ketemu titiknya adalah bahwa ini merupakan delik aduan. Dan yang mengadu pun itu dibatasi. Nah, tapi yang terjadi di ruang publik kan ada misleading information, seolah-olah ini digambarkan sebagai delik biasa yang polisi bisa datang ngetok-ngetok, Satpol PP dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kami cari keseimbangannya. Oke, pada kenyataannya Mas Isnur, apakah kemudian akan sesuai implementasinya bahwa ini hanya delik aduan, karena kan ada beberapa daerah yang sulit ya untuk menerapkan itu ya? Jadi gini, yang berbahaya adalah perubahan konsep, Mbak. Dan itu menimbulkan legitimasi di lapangan nanti. Kalau sebelumnya tindakan seperti itu bukan tindakan pidana. Orang selalu bilang, itu kan bukan tindakan pidana, polisi ngapain ngurus. Ada pasal 284. Iya, overspell, tapi kohabitasi enggak. Kohabitasi enggak. Ya, itu apa namanya, di kos-kosan atau apa kejadian Tangerang itu akhirnya kena si penggerebeknya, kena pidana. Kalau sekarang ini, pada akhirnya dia berubah pandangan. Dia berangkat dari awal itu adalah sebuah kejahatan. Walaupun coba Isnur bilang itu ke Sumatera Barat. Dihalangi. Coba itu Sumatera Barat. Makanya kan ketika misalnya India di Sumatera Barat kita hargai sebagai tindakan lokal, bukan pidana yang mengatur umum secara nasional. Masyarakat. Nah, sekarang dia dibawa ke level nasional. Gitu loh. Justru itu melindungi. Dia akan mengubah
nilai-nilai yang ada di sebuah wilayah tadinya nggak boleh, tadinya adalah misalnya biasa saja, sekarang jadi pidana baru. Justru itu melindungi. Dengan delik aduan itu melindungi supaya melindungi. daerah-daerah tidak serampangan melakukan penggerebekan. Oke. Nah, Tapi itu cara pandang sih menurut cara saya. pandang, makanya kemudian, Menurut saya cara pandang. nah makanya ini kan gini, kalau ada sebuah kesalahan di sebuah wilayah di mana orang menggerebek, yang dibenarkan adalah konstruksi berpikir di mana menggerebeknya itu. Larangan menggerebek ya kena pidana. Ya. Kalau sekarang ada legitimasi. Di Tangerang kena pidana Iya, dia menggerebek. kena pidana menggerebeknya. Iya. Sebelumnya Iya, yang seperti menggerebek itu. bukan yang digerebek loh. Nah makanya kalau sekarang yang seperti itu kena pidana si pelakunya juga. Maksudnya ketika yang kedua soal laporan ya. Laporan ini pada akhirnya kemudian ini hati-hati juga Mbak. Karena seringkali keluarga itu entitas yang tidak berdiri sendiri. Oke. Anak, istri, orang tua nggak berdiri sendiri. Namanya RT RW seringkali juga bisa dijadikan komunikasi antara si pengadu ini bisa jadi komunikasi. Oke, Dalam takutnya artian, ditumpangi, di lapangan gitu. dia bisa jadi lebar kemana-mana. Ya. Dan pengadu bukan pribadi yang independen dalam praktik di Oke. lapangan. Dia dipengaruhi, dia dipressure untuk melaporkan. Oke, Mas Haris, Ini pada prakteknya nanti gimana? Kohabitasi ini termasuk hubungan seksual nggak? Kenapa? Yang dibilang Ada di dalam delik kesusilaan. Nggak, Yang jelas. maksud saya begini Bang. Yang dibilang kohabitasi ini sekedar satu atap atau Ada penjelasannya nggak? harus spesifik hubungan seksual. Hubungan suami istri bahasanya. Suami hidup bersama kan? Oh, hidup bersama dalam satu atap. Iya, dalam satu atap. Oke, tidak Nah, terikat ini pernikahan menurut saya, ya. itu masih menyisakan banyak ruang untuk ditafsir. Oke. Gak usah ngomong tadi Nana menyebutnya anak muda segala enggak lah. Di banyak tempat ada banyak situasi social scene itu, gambaran-gambaran sosial itu yang memang kohabitasi. Gitu. Nah, tetapi praktek kohabitasinya itu kohabitasi sosial dalam rangka satu atap saling membantu. Mau dibilang hidup layaknya suami istri itu pertanyaannya masih belum jelas. Yang dilarang itu yang mananya? Oke, jadi masih multitafsir Nah, itu sih. ini tafsir ini nanti akan diisi oleh praktek di lapangan. Oke. Tafsirnya itu. Ya. Ya. Kalau soal nanti delik aduan, balik lagi di lapangan. Tipe apa nih laporannya? Apa aduannya? Oke. Kan dibatasi suami atau istri. Istri, iya. Suami atau suami Suami atau istri, orang tua atau anak. Orang tua, Ya. anak orang Oke. tua. Nah, Iya. tetapi nanti sistemnya ada nanti pemberian kuasa, Ya. ya kan? Lalu nanti diuji lagi kalau anak atau istri Sistem saya balik pemberian nih ya. kuasa bagaimana ini? Ayo, Mas. Oh, banyak, Kita waktunya udah mau habis banyak, nih. Bang. Oke. Di lapangan itu laporan itu diberikan kuasa kepada siapa untuk mewakili. Loh, kalau itu kan tetap harus dalam pidana itu kan mewakili seperti seorang lawyer mewakili, tetapi yang bersangkutan kan tetap Iya. harus Iya, akan didengar. tetapi begini Bang, bahwa orang yang punya kepentingan langsungnya itu nanti diperiksa Di-pressure setelah dia diperiksa setelah yang dilaporkan ditangkap duluan. Oke. Nggak ada cerita Saya- ditangkap, jadi jangan dilebihi. Ini adalah Loh, tindak nggak nih, hari pidana ini. yang ancaman hukumannya Cerita di lapangan itu adalah hari ini ke loh, ya belakang. Bu, Jangan lah, cerita hari lapangan, ini cerita jangan. norma. Oke, Kita saya lagi mau tanya cerita ke norma mahasiswa yang dulu. ada di RKUHP. Mahasiswa tanggapannya bagaimana? Itu loh. Oke, saya mau tanya ke mahasiswa. Ada Ketua BEM FH Ruang UI. teksnya itu Silakan yang Adam. dipakai. Baik Mbak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam, Prof. Edi, Bang Arsul, senior saya juga, Bang Haris, dan Bang Isnur. Mungkin saya izin untuk sedikit ke belakang, karena saya izin mengomentari juga RKUHP secara keseluruhan, dan apa sebenarnya yang selama ini menjadi concern kami mahasiswa. Jadi satu pertanyaan yang hingga hari ini saya belum mendapat pencerahan dan belum mendapat jawaban yang puas, adalah terkait mengapa pasal-pasal anti demokrasi itu masih dipertahankan hingga hari ini. Karena kalau kita melihat RKUHP pada dasarnya awalnya diniatkan untuk mendekolonisasi hukum pidana kita. Melepaskan hukum pidana kita dari pengaruh-pengaruh pasal kolonial yang dulu diciptakan Belanda untuk diterapkan di Indonesia. Dan kalau kita lihat pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, pasal penghinaan lembaga negara, itu monumen kolonial yang diciptakan Belanda untuk kita semua. Ya. Dan pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah yang sah, itu semua sudah dicabut oleh MK di masa lalu. Ya. Oke. Hari ini kita hidup dengan KUHP sekarang itu tanpa pasal itu. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa pemerintah dan DPR sepertinya sangat kekeh mempertahankan pasal ini. Berulang kali kita berdialog, berulang kali kita berdiskusi, stance kami mahasiswa jelas Pak. Stance kami jelas, kami ingin pasal-pasal ini dicabut. Baik. Bukan diberi penjelasan, bukan diberi pembatasan, tapi kami ingin pasal-pasal ini dicabut. Ya. Mengapa sekiranya
pasal itu masih dipertahankan hingga hari ini gitu. Karena ini masalah delegasi, Pak. Ya. Ini masalah peninggalan dan saya yakin ini akan menjadi peninggalan Prof. Edi juga gitu. Dan juga Bang Arsul juga gitu. Apakah Bapak-bapak di sini ingin dikenang sebagai opresor gitu, yang menghidupkan pasal-pasal kolonial, yang mengakibatkan kemunduran demokrasi, kemunduran hak asasi manusia, atau sekiranya menjadi orang yang mencabut hal itu dan menyebabkan kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia. Sekian. Terima kasih Adam. Silakan Pak Arsul, nanti saya beri kesempatan satu-satu. Tadi sebagian jawabannya sudah diterangkan oleh Prof. Edi, saya nggak mengulang supaya tidak lama. Yang kedua, ini yang harus untuk adinda saya di satu alma mater ya, Mas Adam ya, bahwa memang kalau kita bicara hukum pidana, ini sering bolak-balik juga disampaikan oleh Prof. Edi. Nah, yang namanya 3 jenis tindak pidana itu antara satu negara dengan negara lain berbeda. Satu adalah delik politik, 2 delik kesusilaan, yang kedua adalah delik penghinaan. Itu pasti berbeda-beda. Nah, sekarang yang disebut sebagai pasal anti demokrasi, apakah itu di negara-negara ya yang kemudian kita kenal sebagai negara kambionya demokrasi itu juga nggak ada semua. Di negara Eropa Barat tetap aja ada pasal pidana tentang itu. Itulah yang disebut dengan pasal tentang lèse majesty itu, penghinaan terhadap kepala negara. Tetapi tentu konteksnya sesuai dengan kebutuhan negara itu ya. Jadi kemudian tidak ada cerita bahwa karena itu dianggap atau khawatirkan merupakan pasal-pasal yang anti demokrasi, maka kemudian di negara manapun yang kampion demokrasi itu nggak ada sama sekali. Ya. Sekira apa yang terjadi di Amerika itu ya, di gedung Capitol itu menjadi contoh bahwa ya memang ada proses hukum. Sebab kalau kita kemudian bicara soal demonya memang tidak dilarang, tetapi ketika ada persoalan ketertiban umum, apalagi hilangnya nyawa orang, kerusakan dan lain sebagainya, justru itulah yang kemudian perlu ada pasal yang mengaturnya. Ya, Prof, ini tadi keinginannya teman-teman mahasiswa pengennya dicabut supaya ini tidak menjadi warisan yang opresor tadi. Bisa nggak dicabut? Nggak bisa kayaknya. Ya, nanti usul saya konkret, kalau sudah disahkan nanti biar Mahkamah Konstitusi yang mencabut. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa menggugat ke MK gitu ya. Jadi nggak akan di Mahkamah Konstitusi nanti. Mas Isnur bagaimana? Sekaligus kita closing statement ini. Tadi teman-teman mahasiswa berharap bahwa ya sebetulnya dicabut, tapi kalau menurut pemerintah sudah nggak bisa lagi, setelah nanti disahkan silahkan nanti digugat ke MK. Dari Koalisi Masyarakat Sipil akan berarti kan begini, menggugat ke MK. Berarti klaim bahwa ini anti kolonial itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada yang dipertahankan dari pasal-pasal kolonial. Kalau saya boleh mengutip bukunya Bung Karno di Indonesia Menggugat, dia menghendaki pasal ini dihapus, dihilangkan gitu. Dan ini sekarang masih ada dalam artian ya dia secara watak, secara pengaturan walaupun ada moderasi ya, dia tetap masih ada mencerminkan watak-watak kolonial. Itu catatan pertama. Yang kedua, ada bahkan beberapa hal yang sebelumnya bukan tindak pidana, tapi dikategorikan sebagai tindak pidana sekarang. Itu yang menurut saya berbahaya karena dia menimbulkan legitimasi baru yang dalam prakteknya selama ini kita terbukti tidak bisa mengontrol, makin semakin besar ke depan represinya. Itu catatan yang kita nggak bisa pungkiri. Kecenderungan arah aparat, arah masyarakat menjadi alat baru buat kemudian di lapangan makin brutal, makin represi. Nanti ada tumpang tindih ya kalau menurut. Jadi tindak pidana rekayasa kasus itu pasalnya kebetulan itu kita masukkan nggak bagus setelah kasusnya Ferdi Sambo. Itu kan gini, dalam artian konstitusi kan membatasi negara, membatasi aparat, maka dia harus diatur. Itu setuju kalau itu. Saya setuju yang dikatakan Isnur ya. Yang ada dalam KUHP sekarang itu pasal kolonial, tapi dalam RKUHP bukan. Jadi itu menurut... yang keliru memahami mengapa disebut dengan pasal kolonial, ya itu bukan diambil dari La Majesty, diambil dari kode British di India setelah Traktat London. Mengapa disebut pasal kolonial? Satu, bentuknya itu adalah delik formil. Dua, dia delik abstrak. Di dalam RKUHP itu bukan delik abstrak, itu delik konkret. Dan yang kedua dia bukan delik biasa, tapi delik material. Itu yang teman-teman tidak memahami. Jadi yang disebut kolonial itu bukan isu pasalnya, konstruksi pasalnya. Memang kalau bukan orang pidana susah memahami antara konstruksi pasal dan substansi. Itu pembelaannya Wamen. Silakan Mas Haris, apa yang akan terjadi kalau misalnya RKUHP ini akhirnya disahkan? Singkat saja, ini waktu kita nggak banyak. Satu ada perubahan tafsir ya, bukan perubahan tafsir. Ada banyak penegak hukum
karena ini pidana ya, Ya. Di level penyelidik, penyidik, penuntutan, pemeriksaan Hakim. dan juga eksekusi. Saya pikir nanti akan ada banyak kesalahan menafsirkannya. Oke. Resikonya ada banyak klaster baru orang dipidana, otomatis, ya kan? Maka sebagai penutupnya saya cuma mau bilang, Pak Wamen penjaranya udah ditambah belum? Oke. Salah. Karena penjara sudah bukan yang utama. Oke, baik. Itu tadi dikhawatirkan akan peningkatan tindak pidana. Tafsirnya belum lebih tentu banyak. seperti Prof semua. Bukan. Itulah kita harus sosialisasi supaya melakukan frekuensi. Masih Bos. butuh waktu 3 tahun ya. Lagi 3 tahun untuk di Penjara tidak bakalan penuh, Bung. Nggak boleh pidana penjara, harus pidana Oke. pengawasan. Bos. Mas Haris harus Iya. jadi narsum ini. Oke, DOT yang nanti dilatih mungkin kita. dalam kesempatan berikutnya bisa mengundang Mas Haris sebagai narasumber untuk sosialisasi sehingga tidak terjadi multitafsir nanti di kalangan penegak hukum. Tapi setelah diskusi yang sangat intens ini, teman-teman milenial, teman-teman komika akan mencoba untuk merangkumnya dalam komedi seperti apa. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.